Ustaz Khairi Saifullah. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yang pertama, sambutan dari Ketua Yayasan 20 April kepada Bapak Ketua, saya persilakan. Yang saya hormati Pak Nikanto selaku Ketua Cabang Federasi Serikat Pekerja Metro Indonesia Kabupaten Kota Bekasi beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati para Ketua SPA FSPMI di Kabupaten Kota Bekasi beserta kawan-kawan dan jajarannya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selaku ketua-ketua pergerakan kesejahteraan kaum buruh senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimudahkan semua perjuangannya dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah atas nikmatnya lah pada hari ini, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, sekalipun nanti tadi ada di krimis ya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas rasa bangga kami ketika datang bersilaturahmi ke Konsulat Cabang di Bekasi ini, mendapatkan sambutan dan dukungan yang begitu luar biasa penuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran para petinggi FSPMI di Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh Pak Nikanto, sehingga atas dorongan, dukungan dan juga motivasi dari beliau, hari ini insya Allah kita akan kukuhkan pengurus Yayasan 20 April ini di Kabupaten Kota Bekasi. Calon pengurus Yayasan 20 April insya Allah nanti akan dikukuhkan dari pengurus pusat dijadikan global. Jadi kemarin kita dari KC kita sudah sampaikan juga ke semua perangkat, semuanya sangat mendukung ya. Jadi insya Allah nanti moga-moga ini bisa berjalan dengan baik. Jadi selamat datang dari Bogor, dan memang di awal waktu itu Pak Tulis dan kawan-kawan saking yang datang hampir ya. Pertama-tama Sodik cerita-cerita begini begitu, bagus ini. Kemudian berikutnya saya bilang, oke, kalau mau ngadain rapat, kaca aja pakai kemana-mana. Nanti sekaligus kita sosialisasikan. Udah kapan-kapan teman-teman Bogor aja di sini. Nah, kemudian beberapa waktu lalu itu kawan-kawan datang, kita udah bicara banyak. Dan ini niatannya seperti yang disampaikan tadi yang lebih banyak tadi, bahwa ini untuk santunan rekan-rekan kita, saudara-saudara seperjuangan kita, untuk keluarganya. Nah, ini bagian dari apa ya? Saya bilang kawan-kawan ini adalah ya moga-moga ini nanti jadi amal baik kawan-kawan. Jadi kalau tadi disampaikan juga, ya awalnya tidak menyampaikan ke perangkat, nggak apa-apa. Saya suka kemarin juga saya diskusi banyak. Karena kalau kawan-kawan lihat ini lihat ada logo, kalau di atas itu ada spinal ya. Ada logo AMK, EE, Logam, AI. Ini mah lewat organisasi struktural. Tapi kalau lihat logo bawah, ini enggak nih. Enggak ada yang struktural, garment. Enggak, dulunya cuma dari PUK. Garment itu boleh dibilang juga lainnya Bekasi. Pabrik tutup, kemudian bikin tim, ya, besok ada tutup lagi ya, lalu nomor sudah lagi, namanya dulu macam-macam. Ya. Kemudian suatu saat jadilah kita. Kemudian ini ada forum. Forum itu juga bukan
bukan lahir dari inisiatifnya perangkat kan. Teman-teman satu kelompok di satu kawasan, ya kita butuh tim ini, oke. Berikutnya baru setelah mereka membentuk, dulu kan forum-forum ini juga karena 200 itu bukan SPMI gabungan, tapi suatu saat kemudian bikin sendiri. Nah akhirnya kemudian di resmi perangkat malah forum-forum sudah kita berdedikasi ada SK nya, SK kan mereka sini lagi ada OTC. Ini juga bukannya SPMI ini. Kelompok orang-orang yang kumpul nyampur sama masyarakat yang ODC. Terus ada media masih masuk dibilang media juga karena inisiatif kawan-kawan suatu hari baru di legalkan gitu kira-kira kan. Ada koperasi ini juga ada malah sekarang masih berjalan sendiri. Ini bukan punya SPM kan? Cuma kawan-kawan SPM semua begitu tuh. Capres pun juga sama. Jadi karena ada kewajiban kita melakukan BPJS, kemudian ternyata banyak masalah di lapangan, teman-teman secara sosial mengakomodasi untuk ajak respon. Dan insya Allah nanti di Kongres 11 namanya bukan ajak respon karena ada dua yang harus jadi tahu kemana, bukan hanya kesehatan, tentang naker, namanya apa juga. Nanti besok, mungkin besoknya para yang mana masuk apa? Besok setelah hari ini Semando nanti nambah satu lagi nih. Kita turun ke sini, nah, gitu kan? Nah, gitu. Jadi nanti kalau bikin spanduk konsolidasi ada teman-teman PC nih, nah, tambahin di sini. Biasa 20 April, tadi ya. Jadi inilah organisasi kita bisa berjalan saling didukung dengan segala kegiatan. Apalagi gerakan sosial, gerakan yang terjadi sebenarnya dari dulu Masya Allah. Karena memang saya pernah kemarin juga cerita. Jadi dulu disampaikan, saya pernah ada seminar waktu itu sama Bumanis 2006 di Jogja, ketemulah sama beberapa lembaga sosial masyarakat. Pertanyaan kepada saya sebagai orang serikat pekerja dan kemudian dikritisi serikat pekerja sampean itu koordinir masyarakat pekerja itu kan dalam batas saat dia jadi anggota. Waktu jadi anggota mah kita belain macam-macam tuh, tapi setelah keluar duduk nggak ada, selesai aja gitu. Padahal itu mereka juga dulu ada sumbangsi. Setidaknya teman-teman yang punya inisiatif bikin Yayasan 20 April ini adalah bagian dari coba tadi disampaikan tentang menjalin silaturahim ya, tapi silaturahim yang lebih bermanfaat. Kemudian di DPP juga sebenarnya sudah ada menyantuni teman-teman kita yang sudah nggak ada. Nantinya insya Allah kami dari KC berlengkap beneran, jadi kita akan sosialisasikan, nanti minta dukungan. Nah di secara organisasinya ini berdiri mandiri, tapi nanti melalui KC misalkan ada agenda apa boleh bikin surat, kemudian kalau kita mau mengundang PUK maka suratnya dari KC mengundang ada agenda A, B, C, ya. Nah nanti koordinasinya apa lagi dengan para bidang di dalam PJBJ-nya. PJBJ kan ada bidang sosial. Nah nanti kita akan kolaborasikan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, jadi kami persilahkan dilanjutkan saja tentang kegiatan ini. Moga-moga ke depan ini akan bermanfaat bagi kita, bagi keluarga dulu, dan tentunya ke depan juga bagi masyarakat pada umumnya. Jadi gak dikenal ke depan SPM yang dikenal cuma ilmunya doang. Padahal kalau melihat ini dulu, Masya Allah banyak. Tapi memang katanya perbuatan baik, amalan itu kan perlukan sunyi. Tapi kalau sunyi terus, pada gak tahu, ya gak juga. Jadi perlu juga disiarkan, gak apa-apa. Ada nyobong gitu, gue coba, gak apa-apa. Orang itu untuk tanya-tanya Pak Ustadz, boleh gak? Itu dia, ada, apel. Agar apa? Agar ada yang mau. Kurang panjang lebar nanti kan nyampe-nyampe. Jadi akhirnya kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya yaitu kepada Bapak Pembina Yayasan 20 April, kepada Bapak Komarudin Marta, waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami puji syukur kita panjatkan dengan COVID. Bahwasanya kita bisa berkumpul yang insya Allah dalam akhirat yang sangat mulia. Kita pengukuran pengurus Yayasan Dodo Abdul di Bekasi. Kalau bicara cabang kayaknya sangat terlalu formal lah bahasanya cabang. Kita bukan pada usaha ya, hanya memperpanjang bagaimana kita dari hubungan silaturahmi, bagaimana memperpanjang kesempatan kita untuk berbuat baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada saya ini sudah wilayah Bekasi dan rekan-rekan para pimpinan SPH atas waktu dan tempatnya. Saya di Bogor itu berawal juga sama ya. Dari teman-teman ini, alhamdulillah idenya sangat baik ya. Datang ke kami, ya curhat begini, Bang Sami dan kawan-kawan, dan kawan-kawan. Kalau bicara di organisasi kami sebagai pimpinan konsultasi mereka akan datang minta dukungan sampai seperti ini sekarang. Minta dukungan, ingin begini, begitu. Saat tentunya ini sangat baik sekali. Tentunya kami di organisasi pun sangat merespon. Ya, bahkan sama di Bogor juga tidak hanya sebatas di organisasi miliknya SPMI. Ya, forum bahkan di pengurusan beberapa pengurus sudah lintas federasi ya. Karena kan kita melihatnya ini adalah kita rasa peduli kita, jadi tidak terbatas pada keluarga kita di SPMI. Yang sangat kecil kalau terbatas di SPMI. Ya, mungkin saat ini mayoritasnya masih di keluarga SPMI. Ya, saat ini masih di keluarga buruh ya. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, Allah mentakdirkan, kita bisa melebarkan sayap untuk beramal tidak lebih luas lagi. Ya, karena kita juga mungkin semua sama pendapatnya. Kalau saja di Indonesia, di Bogor, di Bekasi, di dunia lah rasa peduli kita terhadap kanan kiri depan belakang terhadap sesama, bahwa masih banyak yang perlu kita bantu. Mungkin tidak akan ada orang yang kelaparan, mungkin tidak ada orang yang tidak sekolah, mungkin tidak ada orang yang duduk tidur di bawah jembatan ya. Sekarang kita mulai dari sini, tidak bermuluk-muluk apa yang kita bisa lakukan hari ini. Kita bisa memberikan santunan sebesar itu, alhamdulillah, dengan nawaitunya ikhlas itu, insya Allah mencatat. Ya, harapannya pasti jangan terbatas. Kalau harapannya kita bisa menjangkau semua apa yang kita haruskan berbagi kepada masyarakat. Saya sebagai pengawas dan tentu saja dia sebagai pembina, ya pengawas, insya Allah tidak hanya sekedar mengawasi. Dan kami juga tadi sampaikan oleh ketua yang mengkritisi dalam arti supaya yayasan kita menjadi lebih besar harapannya. Saat ini Bung Kapto kita belum punya kantor ini. Ya ini curhat aja gitu aja. Jadi sekarang sekretariatnya masih di rumah ketua. Di sekretariatnya. Jadi sebulan sekali memang alhamdulillah ya kita eksis ya. Setiap sebulan sekali kita adakan rapat rutin. Ya saling evaluasi dan sambil berapa uang dapat bulan ini nih. Jadi kita ini masih ada harap-harap cemas nih ya. Karena belum tahu bulan depan dapat berapa rupiah, berapa orang yang mampu kita santuni. Makanya mulai bulan kemarin ya kita edarkan meminta setiap orang baik itu PUK ataupun secara personal mengisi sebagai donatur tetap. Terserah seikhlasnya, cantumkan berapa rupiah. Yang pasti kalau sudah ada donatur tetap, kita sudah bisa menghitung bayangannya bulan ini dapat berapanya. Jadi tidak harap-harap cemas nih. Ya tidak aduh dapat enggak nih uang bulan ini buat nyantunin, dapat enggak nih? Ya, yang kemarin dapat sekian untuk anak yatim, mampu enggak nih bulan ini? Ya. Tapi insya Allah kalau sudah ditetapkan sebagai donatur tetap, insya Allah sudah terhitung berapa orang, berapa rupiah. Ya, nanti kelebihannya insya Allah bisa ditambahkan. Ini harapannya juga bisa ditingkatkan dan tentunya sebagai pengawas saya juga mengusulkan
daftar donatur tetap itu harus dievaluasi, ya. Memang harus dievaluasi per 3 bulan kah, per 6 bulan kah, memang sudah ada atau per 1 tahun kah, karena bisa jadi orang tersebut berubah. Bulan sekarang per 3 bulan ini tertulis 200.000 misalnya, ada rezeki ini 300.000 kadang bulan depan 6 bulan ke depan 300.000 per bulannya, kan alhamdulillah, ya. Kemudian ini juga mudah-mudahan bagian dan dari kewajiban kita, ada harta kita yang harus kita keluarkan. Seringkali kita tidak sadar berbulan berjuta-juta setiap bulan tanpa kita sadari ada hak orang lain. Ya mudah-mudahan melalui ini pun ada hak orang lain yang kita keluarkan. Ya harapannya sekali lagi nanti bukannya di Bekasi, bisa jadi di Bandung. Ya kita karena kendaraan kita patut kita akui jujur saja, memang kendaraan kita organisasi bukan? Ya kendaraan kita organisasi, makanya kita tahap-tahapannya melalui organisasi. Walaupun jadwalnya nanti di luar itu, makanya Bu Dadan dan kawan-kawan supaya juga memang sorry ke kami sebagai pengawal pembina bagaimana pakai Bekasi, sudah bagus. Nanti bisa jadi ke KK Bekasi apa Bandung gitu kan, Subang dan seterusnya dan memang kendaraannya harus organisasi. Itulah yang paling mudah saat ini, kendaraan itu yang dipakai. Ya kendaraan itu yang dipakai karena memang dari sisi familiarnya sudah dapat gitu melalui organisasi. Ya itu saja. Kami sebagai pengawas yang kewajiban saya sebagai mengawasi dan alhamdulillah berdasarkan evaluasi kami sebagai pengawas, alhamdulillah teman-teman di pengurus Yayasan 20 April telah bekerja dengan baik. Ya telah bekerja dengan baik, insya Allah amanah dan mudah-mudahan ini berkembang ya sampai selanjutnya, karena sekali lagi kita jangan teriak saja hidup buruh memperjuangkan hak buruh, tetapi ada hak kanan kiri tetangga kita yang tidak kita perjuangkan. Ya, mudah-mudahan ini Allah mencatat, malaikat mencatat, mudah-mudahan menjadi pahala kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya yaitu pelantikan pengurus Yayasan 20 April dan pembacaan ikrar pengurus pada Bapak Supriyadi. Mohon dimaafkan. Jadi sekedar bayar bahwa memang yang kita bentuk, kita kumpul itu ketua sekretaris bendahara. Nanti silakan ketua sekretaris bendahara untuk membentuk, ya kan? Apalah namanya, apa biru atau bidang sesuai dengan kebutuhan. Baik. Saya bacakan bukanya nanti kawan-kawan pengurus baca langsung. Jadi baca ikrarnya tidak dipandu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya mewakili pembina Yayasan 20 April yang ini melantik dan mengumpulkan saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan 20 April cabang Bekasi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian untuk Yayasan 20 April dengan sebaik-baiknya sebagaimana ikrar yang akan saudara ucapkan nanti. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya silakan kepada saudara pengurus untuk membacakan ikrar pengurus Yayasan 20 April. Ikrar pengurus Yayasan 20 April periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabi Rasulillah. Kami berjanji bahwa dalam menerima jabatan pengurus Yayasan 20 April, kami akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami berjanji bahwa dalam menerima jabatan pengurus Yayasan 20 April akan menunaikan segala kewajiban guna mewujudkan cita-cita Yayasan 20 April dengan berpegang teguh kepada peraturan dasar dan
yayasan. Kami berjanji bahwa dalam menerima jabatan pengurus Yayasan 20 April, kami akan menghindari penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang merusak nama baik yayasan. Kami berjanji bahwa dalam menerima jabatan pengurus Yayasan 20 April akan menjaga harkat dan martabat Yayasan 20 April yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. La haula wala quwata illa billah. Pengurus cabang Yayasan 20 April Bekasi 30 Januari 2021. Ya, dengan dibacakannya surat kepengurusan secara resmi, kawan-kawan telah sah sebagai pengurus Yayasan 20 April berhak dan diikat atas nama Yayasan 20 April. Untuk selanjutnya dari Bapak Ketua Yayasan 20 April Cabang Bekasi, yaitu kepada Bapak Ali Mansur, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur dan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang menjelang sore hari ini kita masih berikan nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul sama-sama dalam acara pengukuhan kepengurusan Yayasan 20 April di kantor PC Kabupaten Kota Bekasi. Selawat dan salam yang atas juga tunjukkan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, kepada pengikut beliau yang insya Allah masih setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saya hormati Ketua KJ Mari Kamto, saya hormati Ketua SPAI Pak Marianto, yang saya hormati yang mewakili Ketua PC Logam, saya lupa namanya, maaf. Ada satu kamu belum ya? Saya hormati Bapak-Bapak sekalian, tamu-undangan dan Bapak Pembina Yayasan 20 April. Sangat berat kami menerima amanah ini. Awalnya memang berangkat dari bicaranya adalah yatim piatu. Ya, karena kalau sudah bicara yatim piatu, udah kaitannya adalah tentang bagaimana nantinya ketika kita nggak amanah itu ada berat untuk kita untuk pengisapan sama-sama. Tapi apapun itu berangkatnya adalah niat yang baik, niat yang tulus, ikhlas. Mudah-mudahan akan kami jalankan untuk kedepannya agar supaya memanage kondisi teman-teman kita atau anak yatim piatu yang ex dari anggota Serikat Pekerja SPMI, lalu supaya kedepannya bisa di-maintain, bisa dilanjutkan kehidupannya dengan melalui tangan kanannya Serikat Pekerja, yaitu Yayasan 20 April yang sama-sama dibangun dan didirikan oleh teman-teman Bogor. Sangat luar biasa yang teman-teman lakukan. Berangkat dari situ semua, memang perjalanan bicara santunan menyantun itu sebenarnya dari lingkungan Kabupaten Bekasi sudah sama-sama jalan. Cuma alangkah baiknya, alangkah bijaknya kemudian ketika bicara itu adalah melalui struktur organisasi, saya pikir akan integrasi hubungan itu terus berlanjut walaupun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota Serikat Pekerja sama-sama. Maka dari situ semuanya harapannya sekali lagi dari cabangnya Bogor Yayasan 20 April dengan hari ini kita dikukuhkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi warna yang baik dan menjadi warna yang positif untuk bagaimana di Kabupaten Bekasi teman-teman kita, saudara-saudara kita anak yatim piatu dan tugas Serikat Pekerja bisa kita maksimalkan dalam hal
hal penyaturan dan kehidupan di masa depannya kepada mereka. Dan yang berikutnya adalah tentu saja kami ini masih yoro-yoro yang barangkali baru hari ini kita butuhkan. Tentu banyak masukan, tentu banyak imun ataupun hal-hal yang baik, yang positif yang bisa diberikan buat kami, atau supaya dalam menjalankan amanah besar ini bisa kami jalankan dengan sesuai yang dari harapan Bapak sekalian dan buat teman-teman kita juga sama anak-anak yang X dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih Bang Dadan yang menjadi salah satu promotor Yayasan Dua Pengabar ini dengan kita sama-sama berjuang Yayasan Dua Pengabar ini. Tujuan jangka panjangnya pasti ada. Artinya jangka panjang ada, jangka pendeknya pasti pun juga harus bersama-sama. Ada harapannya sekali lagi selalu kita memberikan warna, selalu berkontribusi bersama-sama berkomunikasi agar supaya yayasan ini jangan sampai stagnan. Yayasan ini harus berkembang terus ke depannya. Kalau bisa cabang-cabang yang di wilayah lain, Jakarta, Karawang dan seterusnya bisa kita lakukan sama-sama supaya kita menjadikan warna yang sangat keseluruhan yayasan Dua Pengabar. Tentu saja itu dari saya, lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syafi'in hamdan hamidin hamdan wafi'an ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li wajhika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma inna nas'aluka al-huda wal hidayah wa na'udzu bika min syarri ma sana'na Allahumma ighfir lana wa walidayna Allahumma ighfir lana wa walidayna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru khususnya FSPMI Kabupaten Kota Bekasi, mulai tanggal 30 Januari 2021 sudah terbentuk pengurus Yayasan 20 April Kabupaten Kota Bekasi, yang mana Yayasan 20 April ini adalah konsen terhadap penanganan atau bantuan baik itu dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap anak-anak buruh, para pejuang buruh yang sudah mendapat kita. Sehingga saya berharap teman-teman FSPMI Kabupaten Kota Bekasi baik secara individu maupun secara organisasi bisa memberikan support dalam bentuk donasi tetap kepada Yayasan 20 April ini. Sehingga harapan kita semua dari KT FSPMI Kabupaten Kota Bekasi, yayasan yang sudah terbentuk ini cepat berjalan dan bermanfaat buat anak-anak buruh yang tentunya sudah mendahului kita. Harapan dari pengurus Yayasan 20 April ini adalah bahwa dengan adanya yayasan ini, komunikasi persaudaraan para buruh itu akan terjalin untuk selama-lamanya. Makanya konsen mereka terutama memang untuk buruh-buruh FSPMI, tapi alhamdulillah juga lintas federasi pun mereka akan rangkul bersama. Nah, bagaimanapun buruh adalah sama, dan kita dengan menggalang kekuatan atau kekompakan melalui Yayasan 20 April ini, diharapkan kita bisa menghidupi atau mensejahterakan anak-anak buruh, sehingga mereka nanti menjadi manusia-manusia yang bermartabat, yang mampu mengangkat derajat orang tuanya selaku dari buruh. Sekali lagi saya himbau kepada kawan-kawan buruh FSPMI khususnya Kabupaten Kota Bekasi untuk turut serta baik secara pribadi maupun organisasi menjadi donasi dari Yayasan 20 April ini. Mudah-mudahan untuk wilayah-wilayah yang lain di luar Bogor dan Bekasi juga bisa segera terbentuk. Mungkin Kerawang, Batam, Semarang, Surabaya. Ini ketika nanti kita menjadi sebuah yayasan buruh yang luar biasa, karena Yayasan 20 April ini kan didedikasikan untuk buruh yang sudah mendahului kita, sehingga bisa menjadi yayasan yang bermanfaat buat anak-anak mereka. Tentunya saya himbau juga seluruhnya, harapan dari pengurus PC dan KC juga di Kabupaten Bekasi seperti itu. Syukur-syukur nanti bisa menjadi pilar dari organisasi ini, sehingga nanti semakin besar yayasan ini dan mampu untuk menjadi motor bagi pergerakan sosial di Indonesia. Terima kasih. Selamat berjuang bersama Yayasan 20 April. Hidup buruh FSPMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.